mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita berselawat kepada beliau dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang baik nanti. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaatnya dari nanti. Amin ya Allah. Hari ini hari yang cerah ya, kita akan mempelajari tentang sesuatu yang akan terjadi kepada kita dan akan dialami oleh kita adalah kematian. Mudah-mudahan dengan cara kita bertadabbur di sini tentang kematian akan menambah semangat kita untuk beribadah di Ramadan ini ya. Jadi memang tepat ya ketika kita di momen Ramadan ini kita mengingat tentang kematian, belajar dan bernangis agar semakin kita memahami apa tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup kita bukan hanyalah di dunia, tapi juga di yaumil akhir. Dunia hanya perantara gitu ya, tapi yaumil akhir itu kepada yang kekal, yang abadi yang akan kita alami. Yang mudah-mudahan akan musuh ibadah kita di dalam Ramadan. Kematian, namanya kematian tidak tahu sebabnya. Kenapa? Walaupun kita suka nanya ya, kunaon, kedaman naon, memang sudah pasti tentang kematian. Orang yang jag baik itu bisa atau kita umur kita. Ini yang harus kita pahami tentang kematian. Padahal kematian itu sangat dekat dengan kita, bahkan ada di tenggorokan kita. Makanya kalau orang yang jarang mengingat kematian mungkin agak terasa gitu. Harus banyak mengingat kematian agar mengingat kita. Ya, mudah-mudahan dengan mengingat kematian inilah kita akan memicu agar kita banyak beramal, banyak beribadah. Nah, kematian karena memang sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa dimunduri atau bisa didahulukan. Ya, mendahulukan kematian nggak ada atau mengakhirkan kematian nggak ada, dan juga nggak bisa ditoleransi. Puntennya apa kata siap? Siapkan kita kalau kita tuh ada sesuatu ya. Yang harus kita perhatikan ketika menghadapi kematian. Ya, mungkin saja di antara keluarga kita pun mengalami hal seperti itu. Jadi nggak usah panik, nggak usah apa ketika melihat orang yang sakaratul maut gitu ya. Jadi kita banyak berzikir ya, dan talkinkan orang yang sakaratul maut itu. Kalau kita paham mungkin tahu ya bagaimana dia menghadapi sakaratul maut itu, dahsyatnya sakaratul maut ya. Karena disitulah ujian yang terbesar buat kita. Ujian kita masuk ke surga, ujian kita masuk ke neraka. Itu antara setan dengan malaikat itu berebut. Hanya kita harus paham tentang kematian. Ya. Hal yang pertama yang harus kita pahami ketika menghadapi orang yang sakaratul maut adalah mentalkinkannya. Dan talkin itu harus lengkap. Ya, hanya Allah saja harus lengkap. Karena Allah juga banyak tuh. Orang Yahudi juga punya Allah. Orang Nasrani juga Allah. Kalau bukan Allah gitu kan, tetap sama, dia punya ilah juga, punya Allah. Tapi Allah yang kita berbeda dengan yang lain. Makanya takbir itu harus lengkap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Harus lengkap. Perdengarkan di telinga kanannya. Perdengarkan di telinga kanannya. Ibu lihat lidahnya. Kalau lidahnya sudah bergerak, insya Allah dia sudah melafalkannya. Karena orang yang salah itu semua sudah kaku sebenarnya Bu. Yang terakhir kaku adalah lidah. Makanya perhatikan lidahnya. Kalau lidahnya dia sudah bergerak, dia mengucapkan la ilaha illallah, stop, jangan dipakai lagi. Jangan saja. Ya, nah ini yang kadang kita salah itu ketika menghadapi orang yang sakaratul maut itu banyak drama itu. Yang nangisnya, yang teriak, yang apa?
yang menyebutkan macam-macam. Ini Ibu, hal yang paling penting dalam kita itu adalah ketika Syakaratul Maut. Ya, jadi benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada kata-kata yang selain daripada lafaz la ilaha illallah. Ya, suka dibisikkan dengan apa aja, belum kesalahan apa gitu, jangan dibebani dia seperti itu. Ya, karena kalimat yang terakhir yang harus diucapkan ketika kita menghadapi Syakaratul Maut adalah lafaz la ilaha illallah. Tidak ada lagi kata itu, ya, harus lengkap ditafsirnya. Kemudian hadapkan ke kiblat, ya, usahakan yang Syakaratul Maut itu menghadapkan ke kiblat. Ini menghadap kiblatnya bisa Ibu selonjorkan begini nih. Ini kan kiblatnya di sana ya. Nah gini nih. Jadi kaki di sini, kepala di sini. Jadi kepalanya menghadap kiblat. Atau Ibu senderkan ke sini menghadap ke kanan, kiblatnya ke kanan. Miringkan gitu. Miringkan ke kanan. Karena kan posisi kamar kadang-kadang nggak bisa diubah ya. Ini udah ke kiblat apa belum? Masa harus pindah-pindahin dulu ya, ribet gitu kan. Makanya posisi orangnya itu posisikan di sebelah mana gitu ya, hadapkan ke kiblat. Ya. Nah itu cara menghadapkan ke kiblat. Kalau memang sudah pasti ya, memastikan bahwa si orang ini sudah meninggal, biasanya ada tim medis yang menentukan ya. Kalau kita mungkin gini, saya dulu diajari Bu oleh dokter tentang bagaimana ciri-ciri orang yang meninggal gitu ya. Kalau memang sudah memastikan itu adalah dia sudah meninggal, maka tutuplah matanya. Tutuplah matanya. Ini nggak ada doa khusus sebenarnya ya ketika menutup mata. Kalau memang matanya masih terbuka, Ibu plaster. Biar dia nggak bolotor. Kalau ningali bolotor kan menyeramkan gitu ya. Ya, dirapatkan Bu. Insya Allah dapat rapatkan kali ini ya. Tapi kalau memang agak susah, dipakai plaster aja. Ya. Kemudian banyak mendoakannya. Ya, orang makan sok paniknya. Orang meninggal tenang sok panik gitu ya. Ya, kita harus tenang, banyak mendoakan. Karena memang itulah yang ditunggu oleh mereka gitu ya, yang ditunggu oleh orang yang meninggal. Kemudian menutup seluruh badannya dengan kain, ya, jangan sampai auratnya terbuka, walaupun kepala, apalagi perempuan itu rambutnya saja aurat gitu ya, jadi tutup secepatnya tutup, jangan sampai dibuka Bu, kan suka dibuka-buka iseng kita mah ya. Kalau mau mendoakan saja Bu, tapi kalau mau membuka pastikan kita mau melihat mukanya ya, gitu ya, seperti apa. Ya pastikanlah ya, tapi dengan santun gitu ya, jangan sampai buka-buka aja gitu atau diblokin buka gitu ya, jangan ya. Karena kita juga tetap namanya aurat dari si jenazah kita harus dijaga. Ini khawatirnya kita menyepelekan ini, perempuan itu rambut aurat gitu ya, jadi harus dijaga. Kemudian segera melunasi utang piutangnya kalau memang dia punya utang ya. Masa ditanyakan ke mayatnya ya, nggak mungkin, ke keluarganya lah. Makanya kita sendiri kalau punya utang orang itu wasiatkan kepada ahli waris kita. Dan setidaknya ngomong Mas Suami, yang susul berutangnya susul berutang. Nah, karena harus dibayar. Urusan namanya utang itu urusan dunia dan akhirat Bu, jangan salah ya. Jadi harus hati-hati. Lunasi segera utangnya ya. Ya. Dan ketika meninggal tidak diwajibkan untuk mengadakan acara macam-macam kecuali kita mendoakannya ya. Dan jangan sekali-kali meratapi mayat. Ya, meratapi itu ya, kalau nangis mah Bu wajar gitu ya, namanya kita berpisah dengan orang yang dicintai gitu ya. Tapi jangan sampai meratap segala disebutkan ya, apalagi kudu sok babana teh kan gitu. Ngambek gitu ya, kan jangan itu adalah sesuatu yang sudah pasti ditentukan oleh Allah ya. Dan disunahkan untuk mencium kening si mayat di jenazah gitu ya, boleh menciumnya Bu. Kalau kita makan suka ada pemahaman Bu, kalau misalkan mayat sudah ditutup oleh kafan, kemudian kita mau mencium dan sampai kena air mata gitu ya,
air mata nggak najis. Jadi kalau misalkan kena air mata juga nggak jadi mata istilahnya gitu ya. Tapi memang khawatirnya mungkin meratap saja. Kalau meratap itu apa ya, nangisnya meraung-raung gitu lah. Terus segala disebutkan pokoknya nama kayak orang ngarido gitu, namanya itu meratap ya. Bukan berarti nangis itu meratap, enggak. Nangis itu sesuatu yang apa? Yang wajar bagi kita ya. Nah ini tentang kematian ya, dan kita akan bahas masalah kematian itu dengan hal yang langsung apa dipraktekkan ya. Jadi langsung dipraktekkan nanti tentang memandikan, mengkafanikan, kalau menguburkan mungkin itu tugasnya bapak-bapak ya, karena kita nggak boleh masuk ke yang lahat menguburkan ya, kecuali memang nggak ada laki-laki gitu ya. Mungkin terpaksaan kita kalau memang ada laki-laki boleh kita masuk ke yang lahat, melahatkan atau mengingat ya. Dan perempuan tidak diharuskan untuk kubur atau apa namanya mengantarkan ke kubur gitu ya. Yang orang yang memandikan jenazah, yang pertama harus orang yang soleh, orang yang paham benar tentang agama ya. Yang kedua memiliki pengalaman memandikan jenazah ya. Jadi kalau kita mah kadang-kadang ya memang mungkin pelajaran ya buat kita. Kalau ada yang memandikan itu ditonton. Kalau ibu mau niatnya untuk belajar, belajar saja. Tapi jangan ngariung nonton gitu. Ya, karena kenapa? Karena mayat itu masih merasakan malu, Bu. Masih merasakan malu, masih merasakan sakit. Jadi kalau kita kayak ditonton, jadi dia seperti apa perasaannya dia gitu. Jadi kita bukan berarti ini ya, ini termasuk adat ya, adat ketika melayat gitu ya, atau takziah gitu ya, ketika melihat jenazah gitu ya, lebih baik banyak mendoakan saja. Gak usah ngomong dia macam-macam, termasuk ngomongin apa yang ada dilihat sekarang gitu. Misalkan maaf ya Bu ya, ini si mayit itu, dan jangan sekali-kali seperti itu. Ini termasuk adat kita ya, atau melihat sesuatu yang termasuk fitnah ya, atau sesuatu keburukan ya dari saudara si mayit, jangan sekali-kali dibicarakan. Harus benar-benar dirapat, ditutupi gitu ya. Bahkan kita lindungi apa-apa yang jadi aibnya dia, dilindungi oleh kita. Tutup rapat-rapat. Kenapa? Ya malu banget dia. Ya kita aja sendiri kalau misalkan dia itu walaupun dia disebutkan mayat, tapi dia masih merasakan. Jangan salah ya, mereka masih merasakan bagaimana pergerakan kita itu, mereka masih merasakan. Jadi jangan dianggap tentang mayat memang di rumah-rumah gitu misalnya kita jauh cici, tapi dia punya perasaan, masih punya perasaan. Jadi hati-hati ketika kita bertakziah gitu ya, atau bahkan memang namanya memandikan itu harus benar-benar kita tutupi aib-aibnya dia. Bahkan kotoran-kotorannya sekalipun kita tutupin ya, dengan cara kita menyediakan bak sampah tersendiri. Jadi nggak ada namanya sampah berceceran lagi atau bekas-bekasnya diambil-ambil gitu kan, nggak boleh ya, karena kita sengaja gitu ya untuk sengaja gitu ya. Ini jadi harus orang yang soleh, orang yang paham tentang agama, kemudian dia juga harus punya pengalaman untuk memandikan jenazah. Kemudian melepaskan seluruh pakaiannya. Nah ini nanti dipraktekkan ya, bagaimana cara membuka pakaiannya yang kadang-kadang pakaiannya ketat gitu ya. Kemudian mengurai kepang rambutnya, kalau memang rambutnya panjang diurai dulu ya. Kalau misalkan digulung-gulung kan ini masuk digulung-gulung diurai dulu ya, diuraikan dulu ya. Kemudian melakukan jenazah itu dengan lembut, karena setiap sentuhan itu sakit buat dia. Sakitnya sakratul maut itu nggak bisa dilupakan oleh dia, sampai dibawa ke yang lahat pun dia masih bisa merasakan. Makanya hati-hati ketika memandikan, jangan sampai rusak-rusuk gitu ya.
apalagi kita tanpa ada apa? Ada pembatas gitu ya. Nah ini nanti akan saya praktekkan secara langsung ya tentang memandikan ini mungkin mudah-mudahan sebagai apa pengingat kita tentang apa-apa yang biasa dilakukan ketika menghadapi jenazah gitu ya dan bisa dipahami. Nanti saya praktekkan langsung. Nah, ini ada beberapa peralatan mandikan jenazah ya. Pertama ada kain ini. Kain ini fungsinya untuk menutup, ya. Kain fungsinya untuk menutup minimal 2. Nah, kalau nggak ada ya, kalau di sini mungkin orang pada punya bu, ginian. Di Depok jarang bu. Ya, sampai sering saya memandiin pakai apa namanya, spray, karena dia nggak punya. Jadi saya sekarang punya inventaris kayak gini ya, ternyata alhamdulillah banyak ya. Terus ini nih handuk, usahakan handuknya yang menyerap ya. Dan ini juga kain, usahakan kain yang tidak luntur. Ini suka luntur tiba-tiba masih gak darah padahal ya. Kemudian ini karena nggak ada apa, biasanya ada tikar ya, tikar pandan, karena nggak ada jadi saya ganti dengan sarung ya. Kemudian kafan, ini kafan seperangkat akan kafan biasanya kalau seperangkat itu sudah lengkap bu, dari mulai pas terus sabun segala macam sudah ada, bahkan sudah ada apa namanya gayung biasanya kalau seperangkat. Kalau saya beli itu seperangkat gitu ya. Kalau misalkan kafan yang gulungan juga ini bisa ada pelengkapnya aja ya. Ini harusnya ada namanya ini bu, kapas, tapi tidak ada kapas dari kan contohnya doang ya. Kapas fungsinya banyak, buat membersihkan, buat gosok gigi, buat apa ini yang telinga gitu ya. Kemudian ini celemek, ini penting bu, celemek ya. Menular ya, kita harus hati-hati, makanya kita harus punya protokol kesehatannya ya. Ini celemek sebagai salah satu protokol kesehatan. Kalau ada baju hazmat ya, dulu zaman dulu ya, ketika pandemi itu saya pakai baju hazmat dulu ya. Kemudian ini sarung tangan, jangan lupa setiap yang ingin memandikan jenazah harus pakai sarung tangan. Nggak boleh menyentuh jenazah itu secara langsung tangan dengan tangan, nggak boleh itu ya, karena pertama kesehatan juga harus dijaga, kesehatan yang memandikan ya. Kedua, emang si mayat juga nggak mau bersentuhan langsung bu dengan si itu, nggak mau dia, sakit banget begitu. Ini jangan menyempel. Kita kan kadang-kadang nyempelin ya. Kalau kita nggak tahu sakitnya apa. Kalau di sini mana dulu mana. Kalau di sana kan orang nggak kenal. Kadang-kadang ke Jakarta kemana dipanggil gitu pakai selalu disediakan ini. Ya. Kemudian kampel. Apa ada fungsinya kampel? Untuk menghilangkan bau dan untuk agar bersih kursi mayat itu. Kalau pakai sabun doang dia suka masih licin. Nah kalau pakai kampel enggak. Guyuran terakhir pakai kampel. Caranya kampel ini terus ditumpuk, dihaluskan, kemudian sebagian buat taburan di
apa kafan, sebagiannya lagi untuk air ya, air mandi terakhir. Kemudian katepan, ini buat bersihin telinga, buat bersihin gigi. Ya kan nggak mungkin gosok gigi. Jadi kok kata katepan ya, pakai katepan. Kemudian kalau ada luka-luka ya, kadang-kadang namanya mayat kita nggak tahu kondisinya seperti apa, kadang-kadang ada luka. Kalau misalkan ada luka yang memang tidak bisa kena air, cukup diolesi dengan minyak saja, minyak jatuh namanya. Kalau ini kalau nggak ada baby oil aja, ya. Kalau misalkan kondisi mayat itu melupas ya, kulitnya kan suka ada yang melupas ya. Kalau misalkan sakit yang udah lama gitu kan, kulitnya itu kasihan suka melupas gitu kan. Nah kita olesin saja dengan minyak. Kalau misalkan minyak nggak ada ya minyak plastik lah, atau minyak sayur kan kalau memang daruratnya ada sama sekali, olesin dulu yang luka itu pakai minyak itu. Ya, kalau misalkan masih berdarah, ibu pakai kain kasa sama kapas, udah ditempelin. Kalau masih berdarah juga, ibu ambil panah di protokol, tempelkan. Nanti kalau udah selesai panah di tempelkan. Kalau kadang tidak ada mengalir lagi. Ya, tanah liat, ya, di kapal di padatin gitu ya. Kemudian sabun, ya, dan sabun ini bisa dicampuri dengan ini bu, daun apa? Nah ini daun bidara. Ini harusnya kita sudahnya pakai daun bidara tuh. Ibu tumbuk atau ibu blender, ya, campur dengan ini kalau memang ini untuk menghilangkan bau. Kan si mayat suka bau ya, kalau udah lama gak bau.